Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassubihi rasulillahi ajmain. Baiklah, nama saya Srijanti, saya dari semester 3. Di sini saya ingin menyimpulkan macam-macam model kurikulum, yaitu kurikulum akademik. Kurikulum akademik adalah model konsep kurikulum tertua dan masih sering dipakai sampai saat ini. Karena kurikulum ini cukup praktis, mudah disusun, mudah digabungkan dengan tipe lainnya. Kurikulum akademik bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Pada kurikulum ini, yang orang berhasil dalam belajar adalah orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan belajar adalah suatu berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah itu ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum akademik, yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, 2 studi yang bersifat integratif, 3 pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Setelah itu ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, yaitu John Dewey. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadikan pusat kegiatan pendidikan. Pendidikan humanistik menekankan peranan siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks dan akrab. Oleh karena itu, peran guru yang diharapkan adalah sebagai berikut, yaitu mendengar pandangan realistis peserta didik secara komprehensif. 2. Menghormati individu beserta pendidik. Tampil alamiah, otentik, dan dibuat-buat. Setelah itu ada kurikulum rekonstruksi sosial. Salah satu model kurikulum yang perlu diketahui ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial dapat diartikan sebagai model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian dan problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Adanya kurikulum ini dimulai sekitar tahun 1920-an yang dikemukakan oleh Harold Rook. Kurikulum ini timbul karena Harold Rook memandang adanya kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial ini juga mempunyai fungsi seperti kurikulum pada umumnya. Menyatakan bahwa fungsi kurikulum adalah A. Penyesuaian, pengintegrasian, referensia, persiapan, pemilihan, diagnostik. Setelah itu ada kurikulum teknologi. Di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, kaset atau video pembelajaran. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis masalah kurikulum. Dalam hal pembuatan implementasi, evaluasi, pengelolaan, instruksional, pembelajaran, perspektif teknologi sebagai kurikulum yang ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material atau bahan untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam 2 cara, yaitu aplikasi dan teori. Ciri-ciri kurikulum teknologis
1. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi. 2. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran, sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Organisasi bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari kedisiplinan ilmu, tetapi telah diramu sedemikian berupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. 4. Evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat pada akhir suatu pelajaran atau unit ataupun semester. Baiklah, hanya itu yang bisa saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.